Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara Diseminasi Budaya Positif Calon Guru Penggerak Angkatan ke-7. Sholawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, dan sampailah kepada kita yang selalu berusaha mentaati jejak langkahnya. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan Kepala Sekolah SMPN 1 Tarogong Kaler, yang ketiga diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan ke-7, dan yang keempat doa tutup. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SMPN 1 Tarogong Kaler kepada Bapak Haji Ahmad Hanafiah MPD. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, di tempat ini yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini atas undangan Pak Andi dalam hal ini calon guru penggerak di sekolah kita, ya tentunya mudah-mudahan kehadiran Bapak dan Ibu ini tidak hanya bermanfaat untuk Pak sendiri, tapi juga bermanfaat untuk kita semua, dan pada ujungnya bermanfaat untuk lembaga pendidikan tercinta ini. Salawat besar salam mudah-mudahan tak dilimpah curahkan pada guru junjungan yang dikanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, kaum tabi'in, dan tentunya mudah-mudahan kita semua sebagai umat Allah selalu mendapat syafaatillah yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini sesuai permintaan Pak Ade, saya diundang untuk membuka dalam agenda acara diseminasi budaya positif, budaya positif, yang tentunya ini merupakan serangkaian kegiatan proses untuk calon guru penggerak, dan tentunya ya, harapannya tidak hanya tadi pada Anda sendiri, tapi untuk kita semua yang semestinya sebetulnya ya kami berharap kepada semua guru, karena kita tidak bisa lepas ya, menanamkan budaya positif di sekolah itu. Ya, tidak hanya Pak sendiri atau 10 orang guru, tapi semua warga sekolah. Namun barangkali keterbatasan dari Pak sendiri ya, dan tentunya ya, ini tidak hanya pada Bapak dan Ibu yang hadir pada kesempatan ini, tapi mudah-mudahan dari tadi Pak Ade 1 orang kemudian menjadi 10 orang, nanti 10 orang, masing-masing 10 orang. Jadi insya Allah warga kita yang jumlahnya kurang lebih 70 orang ya. Ini kalau ya masing-masing 10 saja ini kan sudah 100 ya, ada lebih. Jadi Bapak Ibu sama yang lain, sehingga untuk warga sekolah ini dapat memiliki komitmen dan memiliki karakter yang sama. Sesuai barangkali seperti daripada kegiatan ini ya, dan ini mengingatkan saja
diseminasi, ya ini sebetulnya serapan dari bahasa Inggris. Ibu Sri yang lebih tahu pengertiannya tentang apa itu diseminasi atau dissemination, ya. Hanya kurang lebihnya barangkali kalau kita lihat adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok, ya, kelompok target tentunya atau individu agar mereka memperoleh informasi, ya. Itu mungkin kata kuncinya, ya. Tentunya kepada ibu hari ini akan menerima informasi yang disampaikan dari Pak Ade, ya. Kemudian tidak hanya menerima informasi, juga timbul kesadaran, ya. Ini kata kuncinya. Kemudian juga menerima, ya, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Jadi tidak hanya merupakan kegiatan yang seremonial belaka atau ya hanya mengejar target untuk memperoleh sertifikat berpenggerak, tapi ini betul-betul ini ada manfaatnya, ya. Bapak dan Ibu bisa mengambil manfaatnya, ya. Karena ya kita yang semestinya saat ini, ya, setelah Bapak Ibu mengajar, bukan enak untuk mendengarkan ya informasi dari orang lain, enak itu tidur biasanya. Apalagi pulang Jumat kemudian makan, ya enaknya tidur. Tapi juga mungkin sama, istirahat mestinya. Nah untuk itu tentunya Bapak dan Ibu jangan sia-siakan, ya, pertemuan ini sehingga betul-betul, ya, nanti informasi, ya, ini bisa membuat Bapak dan Ibu, ya tentunya kita semua berubah mungkin dari budaya yang ya kurang positif, tentunya juga budaya yang positif. Yang tentunya kami selalu dalam perubahan konteks sosial budaya ini kita tetap berpatokan pada ya, kaidah usul fikih, ya, ya kurang lebih al-muhafadzatu ala kulli muslimin wal ahdu bi jadidil aslah, ya. Artinya lebih jadi kita membiasakan kebiasaan atau budaya yang lama, ya, yang sudah menjadi budaya baik, dan tentunya kita tidak jalan di tempat karena waktu ini mengubah peradaban, ya, mengubah zaman. Nah, tentunya ya juga kita harus menggali, mencari, memodifikasi, ya, dan tentunya lain sebagainya budaya yang baru, ya, yang modern, itu yang canggih, ya, dengan tetap, ya, budaya itu tentunya dipilah dan dipilih budaya yang lebih baik karena kita sudah memiliki budaya yang baik, ya. Ini menginspirasi kepada kita semua bahwa hidup ini harus berinovasi, ya, berinovasi. Nah mudah-mudahan kita dengan bertambahnya Pak Ade, ya, ini sebagai guru penggerak yang tentunya akan menjadi guru terdepan, ya. Nah, dan mungkin nanti akan disusul guru-guru muda ke depan, ya. Jadi karena ini sebuah konsekuensi dari kebijakan pemerintah pusat, ya. Kalau kita tidak berubah saat ini, mau kapan lagi, ya. Sementara keinginan perubahan itu sudah dibangun oleh pemerintah sebelumnya, ya, dengan lahirnya dengan adanya undang-undang guru dan dosen, ya. Kemudian tentunya sertifikasi dan tentunya program-program pelatihan lainnya ini terus dilakukan dan tidak sedikit biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ini tentunya sebuah harapannya adalah perubahan, ya. Dan tentunya ketika bergulir 2005, kita dengan memiliki acuan standar nasional pendidikan, tapi ya dipandang belum berhasil, ya. Karena ini yang mengukur, ya, yang mengukur tidak
hanya pemerintah Indonesia tapi dunia. Ya kita ada istilah sekarang standar asesmen internasional, ya, bisa dan sebagainya. Nah tentunya ini mudah-mudahan ya, kita minimalnya sekolah kita khususnya atau Kabupaten Garut umumnya ini bisa mengangkat keberadaan posisi kita, di mana kita tingkat Jawa Barat itu berada di peringkat kedua dari bawah, ya. Jadi ke-27 dari 28 provinsi berkaitan dengan rapor pendidikan kabupaten, yang tidak menutup kemungkinan ini karena kontribusi juga sekolah kita. Kenapa? Ya sekolah kita berada di peringkat kedua di bawah, yang dari bawah. Nah mudah-mudahan kita dengan SMP kita ada Pak Dedi, ada Pak Ade, ya Pak Gatot misalnya, Pak Gatot. Ini yang muda-muda jangan sia-siakan waktu sekarang itu ya. Bu Ratri harus banyak bersahabat dengan laptop ya, dengan internet ya. Jadi supaya kita semakin tiap tahunnya bertambah ya program apa itu ya PNM ya, kepada ibu sekalipun ya bimada kurang jangan ya. Jadi saya sudah tekankan tidak ada PNS, tidak ya ASN dan P3 jangan. Kita sudah di teknis berhadapan dengan anak ya, sama ya, punya tugas yang sama, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Nah untuk itu sama, kalaupun misalnya Bapak dan Ibu tidak bermanfaat untuk karir Bapak Ibu ya, tapi insya Allah bermanfaat terhadap anak didik kita ya. Dan yang terasa sama yang kami rasakan ya, sama dengan Bapak dan Ibu, hanya bedanya kami sudah berapa tahun gitu ya mengajar ya, jadi alumni sudah berbagai ya angkatan, sudah banyak angkatan yang berada di penyataan ini akan terasa mana yang melekat kepada anak, mana yang Bapak dan Ibu berhadapan dengan anak yang tentunya sia-sia gitu ya. Dan tentunya harapannya pertemuan salah satunya hari ini ya, dan tidak hanya hari ini, harus banyak momen-momen kita untuk bisa memanfaatkan waktu di saat Bapak dan Ibu setelah menyelesaikan pelajaran, bisa sharing antar individu atau misalnya kita bisa berkelompok salah seorangnya misalnya di depan karena menemukan sesuatu hal yang baru ya. Jangan pelit kita berikan, kita tularkan, kita diseminasikan sehingga kita memiliki persepsi yang sama ya, di dalam mendidik ya, atau memberikan pelayanan pendidikan terhadap anak didik kita ya. Dan terakhir tentunya ya, Bapak dan Ibu ya, jangan bosan-bosan sekalipun bahwa tugas guru itu adalah tugas yang rutin ya. Jadi lamun Bu Haji sebuah angkatan bahasa Indonesia di kelas 8 harus ya. Nah tapi bukan hal itu ya tentunya. Tapi insya Allah ketika kita masuk di pelajaran baru dengan siswa yang baru, itu akan berbeda lagi ya. Ya, kelas 7, kelas 8, kelas 9 datang lagi yang baru, beda lagi. Dan kita akan selalu ya, dengan menemukan dengan hal itu ya. Jadi sekali lagi jangan bosan-bosan ya. Kembangkan ketika ya, Bu Ratri dengan suara kerasnya, Bu Tati dengan suara nyaringnya ya, dengan gaya-gaya silakan ya, kita itu kan sehingga betul-betul si anak itu itu mengajarnya begini ya, Ibu sama Molita mengajarnya seperti ini akan menjadi model ya, gitu, ya. Bahwa anak-anak ini ke alam faktual, alam nyata, bukan di
dibawa ke alam yang mimpi atau asumsi, ya. Sekarang lebih, ya. Sekalipun ya memang berangkat dari itu adalah dari hayalan, dari mimpi, ya. Tapi tentunya harus juga dibawa ke alam nyata atau faktual. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu, ya, atas nama pimpinan kegiatan ini kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Pak Ade sebagai calon guru penggat menyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutannya. Baiklah Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya yaitu acara pokok, yaitu diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan ke-7 yang akan disampaikan oleh Bapak Ade Dedi SPD. Terima kasih Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala, yang terhormat Bapak Ibu Guru, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan pada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak beserta Ibu dan Bapak yang sudah hadir di tempat ini, karena mungkin pada hari ini udah waktunya istirahat Ibu dan Bapak ya. Terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah meluangkan waktunya serta memotivasi serta mendorong saya untuk melaksanakan kegiatan budaya positif atau diseminasi budaya positif, di mana kegiatan ini merupakan salah satu aksi nyata di modul 1.4. Kebetulan saya sudah menyelesaikan modul 1, di mana modul 1 itu terdiri dari 4 bagian. Mulai dari modul 1.1 yaitu tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga yaitu perubahan alur bagja. Kemudian yang keempat budaya positif. Akan tetapi adanya diseminasi ini atau seminar kecil yang saya sampaikan bisa mendorong ibu bapak guru untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan program guru penggerak. Karena yang saya rasakan jadi sesuatu hal yang tamparan bagi diri saya, karena banyak kekurangan yang seharusnya tidak saya lakukan, dan hal tersebut dibahas di guru penggerak, mulai dari pelayanan, kemudian sistem kerja kita di sekolah, atau lebih istilahnya keikhlasan kita terhadap peserta didik. Oke, kita masuk saja. Yang pertama yaitu sebentar. Kebetulan saya di sini angkatan 7 ya sebagai guru penggerak di Kabupaten Garut yang berasal dari SMPN 1 Tarogong Kalen. Kemudian, Ibu Bapak mau ice breaking dulu nggak? Boleh, oke. Kalau mau ice breaking, mohon Pak Hatur mohon Bapak. Kalau mau ice breaking, Ibu dan Bapak yaitu mengepalkan tangan 4 kali. Tapi ingat menggunakan bahasa Inggris. Yang keempat 4 kali tangan kiri. Oke, kita mulai. Yang pertama 4 kali menggunakan tepuk tangan ya. 1, tapi pakai bahasa Inggris. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, sudah paham? Oke, sekali lagi tanpa ada jeda. Hitungan, gerakan dimulai. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Itu adalah salah satu contoh namanya pelatihan konsentrasi Ibu dan Bapak. Hal tersebut saya sering berikan terhadap peserta didik apabila kondisi kelas di jam-jam siang, kebanyakan kan mereka ngantuk. Kita bisa melakukan ice breaking yang sudah jelas, mungkin Ibu Bapak lebih banyak pemahaman mengenai ice breaking. Oke, untuk Ibu dan Bapak, sebelum saya memasuki materi tentang budaya positif, sekilas kita perhatikan dulu. Di sini ada salah satu tokoh pahlawan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara atau KHD. Kemarin mungkin Pak Deddy Sirojudin sudah membahasnya ya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya mencoba mengingatkan kembali kepada Ibu dan Bapak, ada salah satu filosofi yang sering kita dengar, yaitu trilogi pendidikan. Di mana trilogi pendidikan itu diantaranya adalah Ingarso Sungtulodo, Ingmadya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Ingarso Sungtulodo merupakan suatu seorang pemimpin itu harus menjadi suri tauladan. Suri tauladan di sini berarti bukan hanya kita sebagai seorang pemimpin di kelas saja, tetapi mungkin ibu dan bapak yang sudah menikah juga harus menjadi suri tauladan buat anak-anaknya ya. Apalagi mungkin kita sebagai seorang guru banyak ditiru dan diperhatikan tingkah laku kita oleh peserta didik. Maka dari itu kita harus menjadi Ingarso Sungtulodo atau memberikan tauladan yang baik. Kemudian Ingmadya Mangunkarso artinya seorang di tengah kesibukannya harus bisa membangkitkan atau menggugah semangat, baik itu semangat diri sendiri kita ya, maupun untuk orang lain, terutama untuk peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah Tuturi Handayani. Seorang harus memberikan dorongan moral, semangat kerja dari belakang. Hal ini kita bisa lakukan terhadap peserta didik, di mana hal tersebut kita sebagai seorang guru harus mendorong segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Karena tujuan utama kita adalah memberikan pelayanan yang terbaik terhadap peserta didik. Hal ini Dewantara menyebutkan bahwa pendidikan merupakan tempat tumbuh dan kembangnya budaya-budaya, di mana hal ini pendidikan itu merupakan suatu benih kebudayaan yang akan tumbuh dan berkembang di suatu negara ya. Maka pemerintah itu menganggarkan dananya itu lebih banyak di bidang pendidikan, karena pendidikan merupakan pusat kemajuan generasi bangsa yang akan diperhitungkan. Semakin pendidikan itu bagus, maka negara tersebut, maka kebudayaannya akan diperhitungkan oleh negara-negara yang ada di luar. Terutama negara kita memiliki kebudayaan yang sangat luar biasa, Ibu dan Bapak, terkenal dengan keramah tamahan, apalagi dengan kebudayaan yang begitu ragam, mulai dari adat istiadat, kemudian kebiasaan-kebiasaan ya, kemudian seni-seninya banyak sekali. Nah, hal ini bisa dianalogikan salah satu contoh bahwa kebudayaan tidak bisa dilepaskan dari pendidikan. Pendidikan, apabila pendidikannya bagus, seorang guru, suatu instansi memberikan pelayanan yang terbaik terhadap peserta didik, maka akan menghasilkan generasi yang bagus juga, unggul. Maka dari itu muncullah generasi unggul yang akan meneruskan rute kepemimpinan bangsa ini, maka akan menjadikan suatu bangsa yang hebat. Hal ini bisa kita lihat sekarang banyak para menteri yang memiliki kualitas yang sangat baik. Hal tersebut mungkin merupakan salah satu contoh kebudayaan positif yang sudah diterapkan di sekolahnya pada zaman dahulu, sehingga menghasilkan generasi yang baik. Kemudian Ki Hajar Dewantara mengilustrasikan bahwa salah satu contoh dari pendidikan yang baik itu adalah tata surya. Salah satu tata surya ini, meskipun planet itu memiliki perbedaan, ya, memiliki perbedaan, akan tetapi mereka memiliki
tujuan yang sama, yaitu untuk mengelilingi matahari untuk mendapatkan energi. Maka dari itu perbedaan bukan sesuatu hal yang harus diperdebatkan, tetapi perubahan pun tetap harus dilakukan. Jika ibu dan bapak bayangkan, tata surya itu kan terdiri dari beberapa planet ya. Coba kalau seandainya bumi berhenti untuk berputar, apa yang akan terjadi? Kiamat katanya. Atau terjadi tabrakan ya dengan planet yang lain. Nah itu salah satu contohnya. Perubahan itu harus tetap terjadi sampai kapanpun, termasuk di dalam dunia pendidikan. Kemudian Ki Hajar Dewantara menjelaskan juga bahwa mengenai ilusi petani. Kita sebagai guru atau sebagai pemimpin pembelajaran harus seperti petani, ibu dan bapak. Hapunten abi nyarios dipayun sanes langkung saya nanging abi belajar dari ibu bapak semuanya mengenai pendidikan yang ini. Nah ini diilustrasikan seperti ini. Kita sebagai petani harus tahu dulu karakter peserta didik. Petani pun sama. Sebelum menanam cabai, petani memahami dulu cabai ini cabai apa ya, kebutuhannya seperti apa ya, kemudian ditanamnya di sebelah mana. Perlakuannya itu berbeda dengan petani yang menanam singkong atau menanam padi ya. Maka dari itu siswa itu diibaratkan tanaman-tanaman, sedangkan kita adalah sebagai petani. Maka kita sebagai seorang guru harus memahami itu di dalam kelas. Meskipun saya pun merasa kesulitan untuk memahami, akan tetapi sedikit demi sedikit kita belajar untuk memahami tentang karakteristik murid ya. Kemudian di sini ada kerangka perubahan menurut Ki Hajar Dewantara ya, bahwa perubahan tersebut harus tetap ada di dalam dunia pendidikan dengan mempertimbangkan atau memperhatikan yang pertama itu adalah kodrat keadaan. Ibu dan bapak, peserta didik itu memiliki kodrat keadaan atau kodrat alam dan kodrat zaman, di mana seorang anak itu lahir dengan berbagai karakteristik, dengan berbagai keunikan yang berbeda-beda ya. Maka dari itu kita harus memperhatikan juga terhadap anak, di mana anak itu ada kodrat alam. Kalau berbicara tentang kodrat alam, seseorang anak itu akan berbeda yang lahirnya di daerah Garut dengan yang lahirnya di daerah Jakarta, mungkin salah satunya. Kemudian seseorang itu akan berbeda yang lahirnya di daerah Papua. Kita kalau seorang pendidik itu harus memperhatikan kodrat alam anak tersebut hidup di mana, lingkungannya seperti apa. Kemudian yang kedua kodrat zaman. Pemberian pelayanan pendidikan terhadap anak itu juga harus memperhatikan kodrat zaman, di mana kodrat zaman tersebut, zaman dulu guru kita sering mendidik kita dengan menggunakan kapur dilempar, betul ibu? Kemudian saya juga pernah merasakan dipukul pakai nyerek sampai merah. Kemudian datang ke rumah bilang ke orang tua, yang ada ditambah, bukan dibelain. Yang berbeda dengan zaman sekarang, apabila ibu bapak menggunakan teknik tersebut, apa yang akan terjadi? Kita dilaporkan. Hal tersebut merupakan salah satu contoh kodrat zaman. Pemberian pelayanan tersebut sudah jelas beda. Zaman dahulu jangan digunakan zaman sekarang, maka harus terjadi suatu perubahan. Nanti akan dibahas perubahan paradigma ya, salah satu contohnya. Kemudian kedua, asas perubahan, asas trikon. Kontinuitas, di mana kontinuitas itu apabila kita ingin melakukan suatu perubahan harus ada dialog kritis. Salah satu contohnya mungkin Pak Cecep yang sering dialog kritis mengenai berbanyak hal ya, terutama di dunia pendidikan. Dialog kritis ini bisa terjadi apabila semua anak atau semua individu itu memiliki tujuan yang kuat. Maka dari itu dialog kritis itu perlu dilakukan untuk mewujudkan suatu perubahan di masa depan. Akan tetapi harus memperhatikan kita, jati diri kita sebagai warga negara Indonesia. Terkadang
ada juga yang melakukan perubahan tetapi menghilangkan jati diri negara kita, ya. Kemudian yang kedua yaitu konvergensi, perubahan menuju pada memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Perubahan sudah jelas harus memperhatikan, harus tujuannya untuk memanusiakan manusia. Ya, jangan sampai perubahan itu terjadi tapi merugikan salah satu atau seseorang, ya. Hal itu tidak baik. Kemudian yang selanjutnya konsentris, memahami keragaman perbedaan. Salah satu contohnya yaitu pada anak. Ibu dan bapak, perbedaan di sini, perubahan tersebut, contohnya seperti di kelas. Perbedaan pada anak itu salah satu contohnya mulai dari latar belakang mereka. Hal tersebut jangan dijadikan suatu alasan. Terkadang kita suka membeda-bedakan anak secara tidak langsung. Itu sesuatu hal yang saya lakukan tanpa disadari, ya. Akan tetapi hal tersebut harus diperhatikan juga, jangan sampai hal tersebut terjadi. Kemudian yang paling diharapkan yaitu perubahan budi pekerti, ya. Ibu dan bapak, budi pekerti itu merupakan satu kesatuan yang harus dipenuhi oleh peserta didik, baik itu kesehatan jasmani dan rohaninya. Apabila kesehatan jasmani dan rohaninya sudah terpenuhi, maka akan mewujudkan suatu manusia yang bijaksana. Mudah-mudahan hal tersebut bisa kita lakukan terhadap peserta didik. Nah, sekarang kita akan mencoba masuk ke tema atau isi yang sebenarnya, yaitu mengenai budaya positif. Ibu dan bapak, ada yang tahu budaya positif? Pak Radi, tahu tidak? Kebiasaan. Terus apa lagi ibu dan bapak? Kebiasaan yang baik. Ya, oke, perhatikan, silakan. Budaya positif merupakan pembiasaan yang bernilai baik atau bernilai positif, yang dimana di dalamnya itu terdapat kegiatan-kegiatan yang akan menguatkan karakter peserta didik. Salah satu contohnya mungkin yang sudah dilakukan di sekolah kita, yaitu adalah embun pagi, mungkin kemudian sholat duha, keputrian, jungsi, itu banyak hal, ya. Mungkin nanti kita bisa bekerja sama untuk melakukan budaya positif baru di sekolah. Contohnya seperti yang ibu tanamkan untuk membersihkan ruangan pada saat mau pulang sekolah. Hal tersebut merupakan salah satu contoh budaya positif yang sedang kita laksanakan. Kemudian selain itu, kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler juga merupakan salah satu budaya positif yang bisa ditanamkan terhadap peserta didik, karena akan mewujudkan suatu anak yang mandiri, memiliki kreativitas yang tinggi. Kemudian selain itu, di dalam budaya positif nanti yang akan dipelajari, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua yaitu disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Yang keempat kebutuhan dasar. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Yang keenam keyakinan kelas. Yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Berbicara tentang restitusi mungkin sedikit membantu bagi Ibu BP, mungkin Ibu ya, Bu Desi, karena ada cara penanganan terhadap peserta didik. Nanti kalau seandainya saya kurang jelas bisa ditanyakan di belakang. Oke. Nah, Ibu dan Bapak, saya meminta kepada Ibu dan Bapak salah satu temannya yang sekarang di sampingnya untuk mengepalkan tangannya. Boleh dianggap sebelah kiri, atau Ibu Desi yang sebelah kiri kepalkan tangannya, ya. Kemudian di dalamnya itu terdapat sebuah rahasia yang besar yang tidak boleh diketahui oleh orang banyak. Kemudian yang kedua, lawannya Ibu Buis boleh membuka tangan Ibu Desi dengan berbagai cara. Silahkan Bu Tati juga sama, gak ada? Oke. Bisa tidak? Terus, bisa tidak? Apa? Enggak, Bu ini mengepalkan tangan kan itu rahasia. Mau dibuka, mau dikasihkan atau tidak? Oke. Susah. Oke. Ada yang berhasil? Ada? Susah. Pak Dedi kesempatan Pak Dedi mah. Dulu gue ngeguyangnya. Oke.
Apunten Pak Dedi. Oke, mungkin tadi ada sebelah sini susah untuk dibuka. Kenapa Ibu susah dibuka? Karena kalau rahasia itu kan privasi. Privasi. Banyak sekali rahasia-rahasia yang memang versinya tidak boleh diketahui orang lain. Oke. Jadi ada saya. Oke, betul. Terima kasih. Kemudian Ibu dibujuk nggak tadi Bu? Oke, diketek-ketek tapi tidak terbuka. Kemudian ada yang terbuka tidak? Oke, Pak Cecep. Kenapa Pak Cecep sampai terbuka? Sama siapa Pak Cecep tadi dibukanya? Palingan atau senang kekuatannya besar. Oke, kenapa bisa terbuka Pak Cecep? Dipaksa, Pak. Oh, dipaksa. Itu adalah salah satu contoh analogi kita sebagai seorang pendidik, Ibu dan Bapak. Kalau kita memaksakan kehendak terhadap rekan atau terhadap peserta didik, pasti akan muncul suatu perasaan yang kurang baik. Yaitu salah satu contohnya kesal. Ya, seandainya kalau kita terus-terusan dipaksa untuk membuka sesuatu hal yang tidak seharusnya, kesal tuh Bu tadi. Kesal. Nah tuh. Seserian. Oke, akan tetapi ada yang dibuka juga seperti Pak Cecep. Pak Cecep membukanya itu dikarenakan dia mengizinkan untuk dibuka tangannya. Diizinkan. Naon Pak Raos? Diizinkan untuk dikontrol tangannya oleh Pak Radi. Ya, Ibu dan Bapak biasa sambil makan maka menawi kembar kita tadi. Mohon Pak Radi maka lanjut. Oke, itu adalah salah satu contoh kita bisa dikontrol dan mengontrol orang lain itu sesuatu hal yang tidak boleh Ibu dan Bapak. Nah, di sini ada Dr. William Glasser. Beliau adalah seorang psikiater dan pendidik. Beliau membuat satu teori yaitu dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol kita sebagai seorang guru. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid, ya. Ibu, Bapak, Ibu kosong ngontrol murang kali tarang? Sering, termasuk Abi, Ibu. Ini masa nyarioskeun orang lainnya, tetapi membicarakan diri sendiri, sering mengontrol orang lain, khususnya murid, kadang sering marah-marah. Nah, di sini sebetulnya yang dikatakan di sini kita mengontrol itu sesuatu hal yang baik-baiknya saja, jangan sampai untuk memaksa. Apalagi perubahan yang dilakukan itu oleh murid sendiri. Terkadang anak itu ada yang dikontrol oleh kita, ada yang ngagugu, aya henteu. Ya. Yang mengikuti arahan kita biasanya itu ada yang terpaksa karena mereka merelakan dirinya dikontrol. Ada juga yang mereka memiliki kesadaran sendiri, itu yang paling bagus, ya. Dari peserta didik. Yang kemudian yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Akan tetapi hal ini contohnya seperti Ibu sering memberikan hadiah, Bapak sering memberikan pujian, ya. Hal tersebut memang bagus, akan terjadi perubahan, akan tetapi hanya sementara. Apalagi pemberian hadiah. Abdi oge osok meser makanan untuk dijadikan hadiah terhadap anak-anak. Pas besoknya ke kelasnya nyuhunkeun deui. Ya, itu adalah salah satu contoh jangka panjangnya Ibu dan Bapak. Kalau kita terus-terusan memberikan penguatan positif yang dari luar itu tidak baik bagi anak-anak. Ya, harusnya kita saat ini menguatkan motivasi intrinsiknya, ya, bukan dari eksternalnya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah. Abi sering Ibu Bapak ya tamah rumaos kamurang kali teh sok nyeuseul-nyeuselan, ya, kadang-kadang tidak terkontrol, ya. Hal tersebut bisa mengakibatkan seorang anak itu menjadi seseorang yang merasa gagal, ya, bukan memperbaiki tapi menjadi seseorang yang merasa gagal. Mungkin untuk saat itu anak itu akan berubah, tetapi akan bisa diulangi lagi untuk berikutnya. Kemudian yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Terkadang kita sebagai orang dewasa kamurang kali teh keun weh eta hak urang. Urang atos melakukan sesuatu hal yang salah,
terkadang sok keceplosan. Baik eta mah hak Bapak rek kumaha maneh. Padahal hal tersebut untuk saat ini tidak boleh Ibu dan Bapak. Itu adalah teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Bulesa. Kemudian yang kedua yaitu Stephen R. Covey. Di sini kita biasanya itu Ibu dan Bapak sering menggunakan yang ini ya, stimulus dan respon kemarin-kemarin itu. Tetapi untuk sekarang kita akan sekarang kita sedang melaksanakan teori yang ini, bahwa yang pertama realitasnya terkadang kita menyamakan kebutuhan individu, ya, semua orang itu disamakan kebutuhannya. Salah satu contohnya yang betulnya itu adalah realitas kebutuhan kita berbeda-beda. Kebutuhan Bu Tati dengan kebutuhan Pak Cecep sama tidak? Tidak. Termasuk kebutuhan saya dengan kebutuhan Pak Dedi sudah jelas berbeda. Betul Pak Dedi? Nah, itu adalah salah satu contoh kebutuhan. Apalagi kebutuhan pada peserta didik, dari latar belakangnya, kemudian cara belajar anaknya. Ada yang belajarnya itu cepat nangkap dengan melihat gambar, ada yang cepat nangkap dengan cara menulis, salah satunya itu saya. Kemudian ada yang cepat nangkapnya itu dengan cara mendengarkan musik. Itu adalah salah satu contoh realitas kebutuhan berbeda-beda. Kemudian yang kedua yaitu semua orang melihat hal yang sama, akan tetapi menurut teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Ibu dan Bapak, mungkin Ibu dan Bapak bisa mendeskripsikan atau memberikan ulasan mengenai suatu barang yang saya ajukan ini. Ini apa Ibu dan Bapak? Handphone. Coba Ibu dan Bapak pasti memahami serta memiliki perbedaan masing-masing. Ada yang bilang ini handphone warnanya hitam karena tampilannya depan, ada yang bilang warnanya putih, ada yang bilang mereknya ini Samsung, ada yang bilang mereknya ini Nokia contohnya. Itu adalah salah satu contoh. Tetapi di dalamnya itu memiliki perbedaan Ibu dan Bapak mengenai ulasan atau gambaran-gambarannya. Ada yang bilang ukurannya 10 inci, ada yang bilang 6 inci. Hal tersebut merupakan suatu gambaran. Setiap orang memiliki gambaran atau pemikiran yang berbeda-beda. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Alangkah baiknya kita berusaha memahami pandangan setiap orang. Karena kita tidak tahu apa yang sedang dialami seseorang. Ya, maka dari itu kita juga harus jangan memaksakan kehendak kita, Ibu dan Bapak. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ibu dan Bapak izin duduk, gak apa-apa ya? Boleh. Dianggap suatu kesalahan, padahal yang sebetulnya itu sesuatu hal yang kesalahan itu memiliki tujuan. Pak Dedi sok kabur di sekolah, ya, sebelum pulang sekolah, contoh ini Pak Dedi minum tidak mungkin. Oke, Pak Dedi itu adalah salah satu contoh. Kemudian kabur makan, apa alasannya? Makan siang, itu adalah salah satu contoh alasan. Terkadang kita suka langsung menjudge seseorang, akan tetapi kita belum tahu apa alasan tersebut. Itu merupakan salah satu contoh kebutuhan yang belum terpenuhi oleh seseorang atau peserta didik, ya. Maka dari itu suatu kesalahan tersebut jangan langsung dihardik sama kita semua, karena setiap kesalahan itu memiliki tujuan. Berarti ada kebutuhan manusia yang belum terpenuhi oleh peserta didik maupun oleh orang lain. Kemudian yang selanjutnya itu adalah orang lain bisa mengontrol saya, tetapi seharusnya hanya Andalah yang bisa mengontrol diri sendiri. Karena segala sesuatu hal terasa sama saya sendiri. Semakin dewasa itu kita yang akan menentukan ke arah mana kita akan melangkah, kemudian mengambil jalan yang harus kita lewatin. Itu adalah salah satu contoh, bukan orang lain. Bukan jangan mau kita disetir sama orang lain, tetapi kalau untuk pemberian masukan dan lain sebagainya itu harus tetap diterima. Karena tidak selamanya kita bisa berdiri sendiri, Ibu dan Bapak. Harus
adanya sosialisasi dengan yang lain. Kemudian terkadang kita bisa mengontrol orang lain sudah. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Terkadang pada saat kita melakukan bujukan, ya, akan tetapi gagal, terkadang kita suka memaksa terhadap peserta didik. Hal tersebut nanti bisa diantisipasi dengan cara kolaborasi dan konsensus atau melakukan suatu dialog khusus untuk mendapatkan cara yang lebih baik lagi, bukan dengan cara pemaksaan, tetapi lebih ke arah dialog, membuat kesepakatan dengan anak-anak. Kemudian model berpikir menang dan kalah. Dulu kita sering seperti itu, ya menang contohnya. Akan tetapi dirubahlah paradigmanya itu menjadi menang dan menang, meskipun harus mengulang beberapa kali. Hal itu dirubah oleh Stephen R. Covey. Itu adalah salah satu pernyataan dari Stephen. Kemudian yang di sini sekarang kita masuk pada disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Meskipun pada kenyataannya hal tersebut sering menggunakan hukuman, ya, Ibu dan Bapak. Nah, di sini dengan cara menanamkan disiplin positif itu bisa menggunakan nilai-nilai kebajikan yang Ibu Bapak sering lakukan di rumah atau sering diberikan terhadap keluarga atau yang sudah dilakukan di rumah. Salah satunya banyak ya. Ini adalah salah satu nilai-nilai kebajikan. Yang pertama, mengajarkan mengenai toleransi. Kemudian mengajarkan tentang bersyukur. Kemudian mengajarkan tentang tenggang rasa, tanggung jawab, kebahagiaan, keadilan. Kemudian masih banyak hal. Hal ini adalah merupakan nilai-nilai kebajikan yang bisa kita terapkan terhadap peserta didik. Karena pada intinya ini Ibu dan Bapak, nilai-nilai kebajikan apabila sudah ada pada peserta didik itu akan nyaman, akan mudah untuk mengarahkan mereka menjadi seseorang yang lebih baik lagi atau memiliki budi pekerti yang bagus atau memiliki karakter yang baik. Kemudian apabila sudah memiliki nilai-nilai kebajikan, diharapkan bisa menciptakan siswa atau pelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila di sini yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan serta memiliki akhlak yang mulia. Tahu akan kewajibannya terhadap Tuhannya, baik itu agamanya Islam maupun agamanya apapun. Kemudian memiliki akhlak yang mulia, baik terhadap orang tuanya, terhadap gurunya, terhadap rekannya, maupun terhadap orang lain, ya. Kemudian yang kedua yaitu berkebinekaan global. Mungkin Ibu dan Bapak sudah mengetahui bahwa negara kita merupakan salah satu negara yang memiliki kebudayaan yang begitu berlimpah. Mulai dari keseniannya, orang-orangnya, kebudayaannya. Terhadap negara kita itu banyak kebudayaan yang sudah mulai diambil sama negara lain, ya. Hal tersebut merupakan tugas kita sebagai generasi penerus bangsa untuk melestarikan kebudayaan-kebudayaan dan menghargai perbedaan yang ada di dalamnya. Jangan sampai terjadi diskriminasi terhadap suatu kelompok, karena seorang siswa itu harus memiliki kebinekaan global atau menyeluruh, ya, toleransi berbagai macam, akan berbagai macam. Jangan toleransi terhadap sesuatu hal yang sedang ia ikuti saja, tetapi harus meyakini bahwa negara kita itu berbeda-beda tetapi memiliki satu tujuan yang sama. Kemudian yang ketiga itu gotong royong. Dengan cara gotong royong kita semua bisa menyelesaikan berbagai macam pekerjaan termasuk oleh peserta didik. Peserta didik bergotong royong untuk bekerja sama membuat suatu proyek mungkin yang Ibu Bapak kelas 7 sedang dilakukan. Itu adalah salah satu contoh penanaman, ya, penanaman sikap yang baik juga.
Kemudian kreatif, memunculkan ide-ide baru atau suatu produk-produk baru dengan cara kreatif inovatif. Kemudian yang selanjutnya bernalar kritis. Siswa itu diharapkan menjadi seseorang yang memiliki tujuan, memiliki semangat tekad yang kuat, di mana seseorang itu atau peserta didik kalau dikasih suatu masalah itu jangan cuma sekedar diam saja. Mereka terkadang harus berpikir, ini cara penyelesaiannya seperti apa, ini harus seperti gimana, mari kita bekerja sama. Hal tersebut kita bisa mendorong anak tersebut untuk berpikir kritis, ya Ibu dan Bapak. Kemudian yang terakhir adalah mandiri. Di dalam profil pelajar Pancasila, mandiri merupakan sesuatu hal yang paling penting karena bisa inovatif, bisa kreatif, bisa gotong royong, merupakan suatu tekad yang muncul dari dalam dirinya sendiri. Kalau tidak ada tekad, salah satu contohnya di dalam mandiri, saya mau belajar sendiri saja di rumah, tidak dijelaskan oleh ibu guru karena mungkin lagi sakit. Hal tersebut merupakan salah satu contoh mandiri yang ada pada siswa. Nah, sekarang Ibu dan Bapak, kita memasuki yang namanya motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada yang muncul dari luar, ada yang muncul dari dalam. Yang muncul dari luar itu yang pertama adalah dari luar ya. Yang pertama adalah orang lain, Ibu dan Bapak. Seperti ini. Hukuman. Pada saat saya memberikan hukuman terhadap peserta didik, otomatis anak akan menjadi takut, Ibu dan Bapak ya. Maka dari itu untuk pertemuan berikutnya dia menghindari supaya terhindar dari ketidaknyamanan. Hal itu merupakan salah satu contoh motivasi eksternal atau dari orang lain. Tetapi apabila saya tidak ada di sekolah, tidak ada ibu bapak, maka anak tersebut akan melakukan suatu kesalahannya lagi, tindakannya lagi, dikarenakan itu tidak ada polis atau polisi atau yang mengawasi, karena bersifat eksternal itu dari orang lain ya. Kemudian yang kedua itu adalah penghargaan. Penghargaan pun sama, Ibu dan Bapak, merupakan salah satu motivasi eksternal. Motivasi eksternal ini dikarenakan dia mendapatkan hadiah terus. Coba kalau tidak ada hadiah, tidak mau, kadang turun semangatnya ya. Itu merupakan salah satu contoh motivasi eksternal. Ya, maka dari itu di dalam penghargaan di sini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau terus-terusan seperti itu, banyak anak-anak sekarang itu untuk mendapatkan hadiah menghalalkan berbagai cara. Kadang-kadang suka menuduh temannya, "Pak, ini gini, padahal tidak sebenarnya. Kita harus antisipasi mengenai hal tersebut, jangan sampai kita langsung mengambil tindakan. Harus ditelusuri dulu kebenarannya, Ibu dan Bapak. Kemudian yang ketiga yaitu adalah restitusi. Ini adalah restitusi itu lebih ke arah dialog, Ibu dan Bapak ya, di mana motivasi ini akan muncul di dalam diri anak dengan cara dialog, baik itu dilakukan oleh seorang guru maupun orang tua, di mana di dalam restitusi ini tidak menekankan atau menggunakan kekerasan atau menggunakan hardik terhadap peserta didik ya. Secara lemah lembut diajak ngobrol, Ibu dan Bapak, bisa menggunakan restitusi, di mana nantinya akan belajar anak ini untuk menghargai dirinya sendiri, karena dengan bimbingan kita tentang permasalahan yang sedang terjadi. Khususnya mungkin hal ini sedang kita laksanakan ya, seperti Ibu Desi dan Ibu siapa? Bu Haji Sopi terkadang kelelahan untuk menangani anak-anak yang melakukan berbanyak kegiatan ya di luar kebiasaan. Hal itu terkadang-kadang kita bingung untuk seperti apa.
meskipun sudah dihukum dengan berbagai cara, udah dipanggil orang tua, akan tetapi kalau tidak ada motivasi dari dalamnya atau dari intrinsiknya, sudah jelas tidak akan berubah sampai kapanpun. Maka dari itu harus dilakukanlah yang namanya nanti segitiga restitusi yang akan dibahas di bawah Ibu dan Bapak. Dari ketiga ini, hukuman dan penghargaan merupakan motivasi eksternal yang akan muncul dari luar saja, akan tetapi kalau yang dari dalam adalah restitusi. Kemudian di sini disebutkan bahwa hukuman dan penghargaan, bahwa kita berasumsi bahwa anak kita itu tidak mampu, makanya sering dikasih penghargaan. Ya, maka dari itu alangkah baiknya jangan, ya Ibu, sebisa mungkin. Tetapi kalau ada yang bilang kayak gini, kadang Pak dikasih penghargaan itu anak sok ngagugu, sok mengikuti. Memang betul Ibu dan Bapak, tetapi dalam jangka waktu yang pendek saja. Kalau tidak ada pemberian penghargaan lagi, terkadang suka menanyakan, terkadang suka menurun motivasinya. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini sama seperti di dalam tadi motivasi internal ya, yang muncul di dalam dirinya sendiri. Hal tersebut sudah dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian di sini ada dihukum oleh penghargaan Ibu dan Bapak. Ada berbagai macam kasus ya Ibu dan Bapak. Terkadang salah satu contohnya yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang dihukum oleh penghargaan. Yang pertama, pengaruh jangka pendeknya. Jangka pendeknya itu memang akan ada perubahan Ibu dan Bapak terhadap pemberian penghargaan. Akan tetapi jangka panjangnya anak tersebut akan terus-menerus meminta sesuatu hal yang baru, ya, penghargaan baru. Jika seandainya terpenuhi, baik, mungkin akan terlaksana. Tetapi kalau seandainya tidak terpenuhi, penghargaan itu bukan hanya sekedar tentang makanan atau dan lain sebagainya, tetapi seperti memuji satu orang tidak berkelompok, itu juga akan menjadi kecemburuan bagi peserta didik. Kemudian penghargaan menghukum. Hal ini bisa diambil contoh seperti perankingan Ibu dan Bapak. Terkadang saya merasakan di waktu sekolah dulu, tidak masuk ranking itu sesuatu hal yang menyedihkan. Padahal kita sudah berusaha sebaik-baiknya, akan tetapi dengan adanya ranking, apalagi yang posisinya di ranking 2, nilainya sedikit selisihnya ya Bu. Apalagi yang ranking 2 biasanya di kelasnya aktif, tiba-tiba kondisi tubuhnya tidak stabil pada saat ujian UAS atau apapun itu, tidak efektif sehingga nilainya kecil. Kadang mereka, kenapa saya bisa jadi ranking 2, kemarin saya ranking 1. Itu adalah salah satu contoh penghargaan menghukum seseorang. Kemudian yang berikutnya itu penghargaan mengurangi ketepatan, yaitu ilusi pemberian hadiah yang tidak merata. Coba teman-teman, siapa ya di sini yang bisa menjelaskan mengenai tata surya? Satu orang yang ngacung kuapi kasihan hadiah wanita. Akan tetapi yang tidak mendapatkan sedih tidak. Nah, itu adalah salah satu contoh penghargaan itu mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan tidak efektif, ya. Tidak efektif itu hampir sama dengan ilusi tekad kuat kalau ada penghargaan. Kalau tidak ada penghargaan, otomatis niatnya itu tidak akan ada sama sekali. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Sama halnya seperti gini. Anak itu diberi hadiah buku oleh gurunya. Terkadang temannya itu suka iri, situ mandi bere nari abin teu, ya. Itu adalah merusak hubungan. Kemudian Ibu dan Bapak, saya merasakan pertama kali jadi wali kelas, sekarang banyak anak yang mulai cari perhatian, ya, dari masing-masing. Ada yang saling menjelekkan di belakang satu sama lain. Kemudian ada yang saling menuduh itu ini itu. Padahal kita sudah tahu karakter mereka masing-masing.
Kemudian selain itu ada cemburu, fokus menyenangkan guru, betul. Hanya berfokus pada kita saja, bukan untuk mereka penghargaan itu. Resep nanti menyenangkan guru karena ada penghargaan dari kita. Kemudian persaingan dan khawatir. Memang betul, dengan adanya penghargaan itu anak-anak menjadi khawatir saingan, apalagi yang memiliki punten orang tuana teu acan ngartos kudu ranking kahiji kudu ranking kedua atau kapilu. Mereka itu khawatir untuk mengejar. Bahkan termasuk orang tuanya suka ada yang nge-WA, "Bapak, kurang kali abi ulangan IPA-na sabaraha kamari." Nah, secara tidak langsung ke anak teh, "Bapak abi kumaha ieu nilainya teh kayak ngawartosnya ka mama sakieu." Nah, itu membuat rasa khawatir terhadap peserta didik. Ya. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Ini bisa diambil contoh seperti seseorang yang memiliki keahlian membuat artikel, membuat skripsi, itu bisa menurunkan kualitas seseorang. Seperti kita mau menyelesaikan S1 harus membuat skripsi, tetapi ada orang yang membuka jasa dengan cara diberi penghargaan berupa bayaran uang. Itu bisa menurunkan kualitas seseorang. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Ya betul, dengan adanya penghargaan kreativitas itu bisa hilang, bahkan tidak akan bangkit lagi karena kita selalu kalah dan tidak memenangkan penghargaan atau hadiah. Real diajar. Nah, itu adalah salah satu contoh dari penghargaan mematikan kreativitas. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, karena sejatinya penghargaan tersebut merupakan motivasi eksternal. Kalau motivasi intrinsik itu terbentuk secara alamiah yang muncul dari dalam dirinya sendiri. Kemudian yang selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Ibu dan Bapak, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. 3, kebebasan. 4, kesenangan. 5 adalah penguasaan. Jika peserta didik kita melakukan suatu kesalahan, yakinlah bahwa mereka itu memiliki suatu tujuan di mana tujuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Salah satu contohnya, mereka itu berlari-lari di kelas pada saat belajar. Hal tersebut merupakan ada satu kebutuhan manusia yang belum terpenuhi di dalam peserta didik itu, yaitu adalah kesenangan atau mengantuk mungkin Ibu dan Bapak. Maka dari itu kita harus memahami kebutuhan dasar mana yang belum terpenuhi pada peserta didik. Kemudian di sini bertahan hidup itu contohnya seperti makanan, kesehatan, rumah, rasa aman, biologis dan reproduksi. Hal tersebut merupakan salah satu bertahan hidup, kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Di mana satu contohnya seperti makanan. Anak tidak bisa belajar kalau perutnya kondisinya kosong. Kemudian kita tidak bisa ke sekolah kalau seandainya kita tidak memiliki pakaian. Betul Ibu dan Bapak? Kemudian selain itu kebutuhan dasar lainnya seperti rasa aman, meskipun memiliki banyak uang, kemudian makanan, kalau tidak merasa aman tidak akan terpenuhi Ibu, khawatir sampai kapanpun. Kemudian yang kedua yaitu rasa kasih sayang dan rasa diterima. Ini merupakan poin penting juga kebutuhan dasar manusia, di mana kasih sayang itu bukan hanya dari pacar saja, dari suami saja, dari istri saja, tetapi dari orang-orang di sekitarnya, terutama peserta didik, mungkin dari kita sebagai guru, sebagai orang tua yang berada di sekolah. Kemudian selain itu juga rasa kasih sayang itu harus didapatkan dari teman-temannya juga. Di sini disebutkan bahwa kasih sayang dan rasa diterima, keinginan tetap terhubung dengan orang-orang lain seperti teman, keluarga, atau gurunya, atau kelompoknya. Kemudian yang ketiga adalah kebebasan, diberi kesempatan untuk menentukan pilihan.
Peserta didik itu seharusnya diberi kebebasan untuk menentukan pilihan, akan tetapi harus bertanggung jawab dengan apa yang mereka pilih. Harus dengan bimbingan kita, jangan sampai diberi kebebasan kita sedang melakukan belajar di kelas, tetapi sok kamu mah bebas belajar di luar, kan itu kamana we sendiri deh ngageuleuh lain belajar mau aya ka warung panten. Nah, itu adalah salah satu contoh kebebasan itu harus diberikan. Contohnya seperti ini. Anak-anak, ayo kita belajar tentang sistem pernapasan, ya. Nah, atau sistem pencernaan. Silakan kalian membuat suatu produk atau hal apapun itu bebas. Mau apa, mau menggunakan video atau membuat barang, membuat sesuatu hal yang baru tentang sistem pencernaan. Nah, itu adalah satu contoh kebebasan yang bisa diberikan terhadap anak. Maka anak itu ada yang membuat makanan, Pak, iya Pak Medi Emang teh jadi karena pencernaan, ada yang kayak gitu bisa, gak apa-apa, kita hargai. Kemudian ada yang membuat video animasi, ya itu adalah salah satu contohnya. Jadi dengan diberi kebebasan, seseorang itu akan muncul kreativitas baru, ya, tidak menghalangi tekad-tekad yang baiknya, ya. Maka dari itu yang selanjutnya yaitu adalah kesenangan. Di mana kesenangan ini memiliki konsentrasi yang tinggi. Di kelas Ibu dan Bapak kami murang kali jenuh, terkadang kita suka memberikan permainan-permainan baru di kelas yang dilibatkan di dalam sebuah materi. Terkadang anak-anak yang tos ngantuk teh langsung cenghar. Apalagi penginten buina guru IPA mah pami ngajelaskeun sistem reproduksi langsung calenghar sadayana. Karena itu sesuatu hal yang menyenangkan bagi anak-anak, ya. Nah, itu adalah salah satu contoh kesenangan. Yang terakhir adalah penguasaan, di mana kebutuhan dasar manusia itu penguasaan, merasa diakui, merasa ada, memiliki keterampilan, dihargai sama orang lain, memiliki harga diri. Itu adalah salah satu contoh dari kebutuhan dasar manusia. Dari kelima kebutuhan dasar manusia ini, mudah-mudahan kita bisa memenuhi kebutuhan anak. Nah, Ibu dan Bapak, setelah kita mengetahui kebutuhan dasar, di sini ada studi kasus Bimo, seorang anak TK, selalu berlari keluar menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tikahnya membuat guru bingung dan seringkali mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban kebutuhan dasar manakah yang belum terpenuhi. Bu, tapi seandainya yang kasusnya aku senang bermain kejar-kejaran dengan ibu guru, seru, oke? Ada yang bisa menjawab kebutuhan dasar mana yang belum terpenuhi? Yang kelima tadi yang kita sampaikan, saya sampaikan. Ayo. Ada 5 kebutuhan dasar yang belum terpenuhi nih. Salah satunya dari kasus ini. Aku senang main-main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Apakah bertahan hidup? Apakah kesenangan? Apakah apalagi tadi teh? Lupa lagi. Ke atas ya, maaf. Kebebasan atau apa? Penguasaan. Kesenangan. Oke, kita lihat dari kalimatnya ya Ibu dan Bapak. Tuh, dia sering keluar kelas menuju jalan raya. Di bawahnya ada beberapa kemungkinan jawaban yang bisa diberikan Bimo. Jawabannya ini Ibu dan Bapak, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Berarti ada satu kebutuhan dasar manusia yang belum terpenuhi, yaitu kesenangan. Ya, kemudian yang selanjutnya Ibu dan Bapak, ini juga sama kasus, yaitu Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah
sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut ibu, apa kebutuhan yang bisa diberikan oleh seorang orang tuanya? Apa? Kebebasan oleh orang tuanya, ibu dan bapak. Iya. Kasih sayang. Betul, itu adalah kasih sayang oleh orang tuanya. Sedangkan ibu gurunya bilang seperti ini, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan gak enak, gak seru jadinya. Berarti apa? Kebebasan. Beliau tidak diberi kebebasan oleh gurunya. Maka dari itu kebutuhan dasar anak itu harus terpenuhi baik itu di rumah maupun di sekolahnya. Nah, selanjutnya yaitu adalah posisi kontrol sebagai guru maupun orang tua. Yang pertama itu adalah penghukum ibu dan bapak. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Hal ini saya sadari saya sering melakukan hal tersebut terhadap peserta didik, ya, karena mungkin kita juga berkaca dari sebelum-sebelumnya pada waktu kecil sering seperti itu. Akan tetapi ada beberapa posisi kontrol yang bisa kita lakukan. Yang pertama, selain menghukum dan membuat rasa bersalah, posisinya sebagai teman, ya. Hal tersebut sering saya lihat dari rekan-rekan yang lainnya. Kemudian yang keempat yaitu posisi pemantau. Yang kelima adalah manajer. Kita lihat ibu dan bapak, posisi penghukum, di mana guru itu menghardik atau menunjuk-nunjuk, menyakiti bahkan menyindir. Itu contoh dari penghukum. Kemudian membuat rasa bersalah. Seorang guru itu terkadang membuat rasa bersalah dengan kalimat seperti ini, "Bapak kecewa terhadap kamu." Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian kalau membuat posisi sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Jadi komunikasinya itu seperti teman biasa, ibu dan bapak. Hal tersebut juga terkadang kita rasakan kurang baik, ya, terhadap kita sendiri. Kemudian yang keempat adalah memantau, di mana hanya memperhatikan saja, menghitung, menganalisis dan mengukur. Kemudian yang terakhir adalah manajer. Ini adalah posisi yang paling diharapkan, yang paling disarankan. Ada pertanyaan dari sini, apakah kita tidak boleh menggunakan posisi menghukum? Sebisa mungkin kalau seandainya masih bisa menggunakan posisi manajer, lakukanlah posisi manajer. Tetapi kalau seandainya terpaksa untuk melakukan posisi kontrol penghukum, alangkah baiknya kita juga harus memperhatikan kedepannya akan seperti apa. Di dalam di sini tindakan yang posisi penghukum, kita guru kalau melakukan hukuman terhadap peserta didik, anak itu akan memberontak dan menyalahkan orang lain. Terkadang sok bohong, sok nuduh batur, ya, itu adalah penghukum karena tidak adanya pendekatan. Apalagi langsung dihardik, langsung tanpa diberi kesempatan untuk menjelaskan sesuatu hal yang terjadi. Kemudian menyembunyikan, yang kedua yaitu membuat merasa bersalah, menyembunyikan barangkali berbohong, betul. Kemudian yang ketiga teman, ketergantungan. Karena posisi kontrol kita sebagai teman dengan peserta didik, anak itu seakan-akan suka tidak menghargai kita. Biasanya Pak Ade mah deket dengan Abi, bisa dikumaha atau bisa nego dan lain sebagainya. Itu posisi kontrol. Kemudian kalau pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi. Mau diawasi we hunkul, ibu pamit ayam apa pamit deui. Berbeda dengan manajer, menguatkan pribadi, yaitu dengan cara tadi ibu. Kalau manajer itu anak itu diarahkan, ya, dengan dialog segitiga restitusi, ya, dengan restitusi supaya anak itu mengarahkan atau menguatkan pribadinya, meyakini sesuatu hal yang baik menurutnya. Itu adalah posisi manajer. Nah, dari
kelima posisi ini ada yang identitas gagal, di mana ini dikontrol dari luar, ya. Identitas gagal itu seperti menghukum dan membuat merasa bersalah. Kemudian identitas berhasil atau sukses itu seperti teman dan pemantau. Kemudian manajer, yaitu yang paling unggul, Ibu dan Bapak. Mudah-mudahan kita semua bisa memposisikan kita sebagai guru di manajer. Kemudian selanjutnya ini contoh 5 posisi kontrol. Karena mungkin kalau terlalu banyak materi, terkadang kalau tidak ada kasusnya belum paham ya Ibu dan Bapak. Silakan Ibu dan Bapak perhatikan. Kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Oh, berarti dah. Hukum apa? Abi nggak usah. Hukum. Ada dari malaikat. Benar-benar apa maksudnya? Malaikat ajar. Kalau menjelaskan mah tempat masalah. Nah, orang di posisi mana nih? Nah, bisa kasih. Nah, Ibu dan Bapak, ini yang kedua adalah posisi penghukum ya. Murid menjadi pendendam. Yang kedua adalah posisi membuat merasa bersalah, seperti yang tadi sudah sampaikan ini contohnya. Kurang biasa tengah kiri sebelah kayu ya. Main merokok Pak. Yuki. Nah, jadi keluar. Ini kamu sudah sering terlambat dong. Ibu harus apa coba? Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang dibicarakan membuat murid merasa menjadi orang memandang
Sering-sering timbul kesel. Ya, iya, orang udah tenang. Nilai. Posisi teman sudah sangat tahu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya belum mau saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali lagi aku kejar lagi ya. Biar tak terlambat lagi. Bikin sama ibu. Demi ibu. Saat Bisa Bu. sudah sana. Ibu beres-beres kamu ini ada saja. Dua kaki itu kamu harus ya. Dalam posisi tenang, ada suara ramah, akrab, cenderung bersinar glow untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau hasil. Namun, yang diingat karena identitas lingkungan eksternal, Masih salah. Bisa udah parahnya. di sini guru absennya. Paling main bisa menemukan solusi terjadi masalah. Dengan hukum sama. Dijadikan teman Apa yang dipapan? Tergantung muridnya. Masa apa yang terus ke alam? Asli. Agar tuh. Lalu nanti segala murid jangan baru-baru. Ya kurang tadi di lapang tidak lihat sudah jalan sana kakak santai beda nih itu orang kalian sudah ada dihanapnya nyalat kayak gitu sikap nantang wajar sah buat ada yang masuk buka Dari ruta tekuk gitu dah kemarin. dalam posisi itu Anu dilarang, anu efektif gitu. iya tetap posisi ya untuk dapat mental sistem manajer. Nah Ibu, ini yang terakhir posisi kontrol sebagai manajer, mungkin ini yang bisa kita lakukan, yang diharapkan bisa kita lakukan. Ini yang paling baik Ibu dan Bapak. Selamat pagi, Naya. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7. Sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naya? Maaf Bu, selepas saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu ditingkatkan? Biasa sekali. Ibu sendiri dan Terjadi bahwa hukum ya Bu, saya jadinya Apakah Naya bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? bersedia Bu. Bagaimana Desi. memperbaiki masalah keterlambatan ini? Desi. ya asik tadi berangkat kamu Alam saya Bu. Baik, kalau kalian Ada Bu, kata saya Pak Eman. Selain Pak Eman, ada sih saya. dan masih terang
Posisi manajer adalah posisi kontrol untuk memimpin murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan mau memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah pada murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan keterangan kepada anak-anak sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intensif murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ini ditunjuk setiap murid. Pada posisi inilah guru dapat menambahkan kesan positif dan memihak pada murid yang memerdekakan perjalanan seorang pendidik tentu dan tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Oke, Ibu dan Bapak, itu adalah salah satu beberapa contoh posisi kontrol sebagai seorang guru yang tadi disebutkan bahwa paling ideal itu adalah posisi kontrol sebagai manajer. Meskipun hal tersebut sangat sulit untuk kita lakukan, mungkin dengan beberapa jangka waktu yang sangat panjang kita sambil belajar untuk membuat atau memposisikan kita sebagai manajer. Kemudian yang berikutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Mungkin Ibu dan Bapak yang guru kelas 7 sudah melaksanakan kegiatan ini ya, melaksanakan kegiatan kelas, keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu lebih memotivasi seorang dari dalam dengan cara dibimbing oleh kita sebagai guru ya, di mana membuat kesepakatan itu secara bersama-sama. Bukan aturan yang saya berikan atau seorang guru ya, di mana kesepakatan kelas itu muncul dari mereka sendiri. Ditanya mau seperti apa di kelas, belajarnya mau seperti apa di kelas. Mereka bisa Ibu dan Bapak diterapkan mungkin dengan cara keyakinan kelas yang sudah saya laksanakan, di mana tujuannya yang pertama menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Ya, seperti apa murid ingin belajarnya, suasananya seperti apa, memunculkan keterlibatan murid dalam menentukan kelas yang diimpikannya. Ya, dengan adanya kesepakatan ya antara guru dengan peserta didik satu dengan peserta didik yang lain, sehingga akan lebih bertanggung jawab terhadap berbagai macam keputusan yang dikerjakan secara bersama-sama. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan komunikasi efektif antar murid dan guru. Hal ini kemarin sudah beberapa kali saya terapkan di kelas 8 yang saya ajar. Ada keyakinan kelas yang sudah diterapkan mulai dari Ibu dan Bapak bisa membagikan kertas, nanti dikumpulkan di depan. Mau seperti apa nanti kita rangkum Ibu dan Bapak kesimpulannya. Contohnya yang pertama, ada yang bilang jangan suka menghina orang tua. Itu banyak yang anak-anak yang bilang kayak gitu. Ibu, Abi diledekkan wae mama Abi gitu kan. Bapak, nah gitu kan. Nah, siapa yang suka memulai? Anak laki-laki, Abi kayak heul dihina deui we nama orang tuanya. Nah, itu adalah salah satu hal sebetulnya yang tidak mau mereka lakukan sebetulnya, akan tetapi karena keadaan mereka jadi ikut-ikutan saling membuli ya, atau menyebutkan nama orang tuanya ya. Kemudian satu contohnya ini yang sebelah kanan, kalau dari saya ada, kalau yang ini ya, ini adalah bahasa anak-anak. Sebetulnya keyakinan kelasnya yang saya buat itu adalah yang ini. Tetapi ini adalah buatan anak-anak. Hal apapun itu di sini sebutkan menghargai antar member dalam pancek, bukan antar siswa, yang nggak apa-apa. Yang penting tujuannya itu sama ke arah sana Ibu dan Bapak. Menjunjung tinggi sopan santun, tutur kata yang baik, saling menghargai. Ini bukan dari saya tapi dari anak-anak. Jangan dari di sini itu menjunjung tinggi sopan santun, mungkin salah satunya jangan suka menghina orang tua. Kemudian
tong jahil. Kadang-kadang laki-laki suka jahil ke anak perempuan. Kemudian selanjutnya dianjurkan tidak makan selama jam pelajaran berlangsung kecuali minum. Ini disepakati ibu dan bapak, kalau minum diperbolehkan kalau pelajaran saya, tapi kalau untuk makan tidak disepakati sama teman-temannya. Nah, takut-takutnya bawa nasi padang, mungkin ibu dan bapak tidak bisa pegang pensil dan lain sebagainya ya. Tapi kalau untuk minum itu sesuatu hal yang biasa, diperbolehkan pada saat proses pembelajaran, tidak apa-apa. Kemudian untuk hargai ibu bapak guru dengan cara tidak berdialog selama pelajaran berlangsung kecuali diskusi. Mungkin salah satunya jangan suka ribut, itu dari salah satu anak. Jangan suka ngobrol, ini bisa disimpulkan ke dalam kalimat seperti ini. Kemudian tidak boleh merusak fasilitas yang ada di dalam kelas. Memang betul, ini juga salah satu upaya yang diharapkan oleh anak. Tah pak si A bisa ngarusak teh. Kemudian saya tanya, gimana ini disepakati atau tidak? Apa yang diutarakan oleh saudari B mengenai tidak boleh merusak fasilitas yang ada di dalam kelas? Ya, disepakati. Itu adalah kesepakatan yang dibuat oleh anak dan untuk anak juga. Kemudian yang terakhir, jangan membuang sampah di dalam kelas dan patuhi jadwal piket. Itu dari kelima ini adalah merupakan contoh keyakinan kelas yang sudah kita buat atau kita yakini dan bisa dijalankan oleh anak-anak. Hal tersebut muncul dari peserta didik juga untuk peserta didik kembali. Nah, ini adalah segitiga restitusi ibu dan bapak. Bu Desi, restitusi di sini ya adalah teknik untuk memecahkan masalah dengan cara berdialog. Tadi disebutkan yaitu dialog di sini dilakukan oleh orang tua atau guru dengan peserta didik untuk menjadikan peserta didik menjadi lebih baik lagi, pribadi yang lebih baik lagi, dengan cara menguatkan keyakinan yang mereka yakini itu baik. Apabila terjadi suatu permasalahan, ya, kita bisa menggunakan segitiga restitusi ini. Yang pertama itu menstabilkan identitas, ya. Menstabilkan identitas di sini, kita bisa menanyakan apa yang sedang terjadi, kemudian kita kuatkan. Dah kamu mah jangan gitu. Tetapi Bapak juga pernah melakukan hal itu. Nah, itu adalah menstabilkan identitas, ya, sehingga dia itu tidak menjadi seseorang yang merasa gagal, ibu dan bapak. Kemudian yang kedua, menanyakan keyakinan. Nah, kalau kamu berbuat seperti itu, apakah mengurangi atau merugikan diri kamu sendiri tidak? Atau menyakiti orang lain atau tidak? Itu adalah menanyakan keyakinan. Validasi tindakan yang salah dulu ya. Validasi tindakan yang salah itu seperti tadi, itu merugikan atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan seperti apa yang akan kita lakukan atau solusinya, ibu dan bapak. Maka dari itu, langkah segitiga restitusi itu ada menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Yang saya rasakan di sini, dengan adanya segitiga restitusi, kita menjadi lebih akrab dengan peserta didik. Peserta didik pada saat melakukan suatu tindakan yang kurang tepat itu tidak tegang dan tidak takut. Justru mereka banyak ngobrol. Saya melakukan ini karena ada alasan. Contohnya, saya kesal, saya ini, saya itu. Jadi kita lebih tahu alasan anak seperti apa. Kemudian di sini salah satu bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ya. Ini kalimat-kalimatnya seperti yang di bawah, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna, itu untuk menstabilkan identitas. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, ya. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu diakibatkan contohnya kalau anak itu kesal, ini jawabannya. Kamu berhak merasa begitu dikarenakan kesal, ya, karena diganggu mungkin sama temannya.
Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat diri kamu sendiri? Ini adalah salah satu contoh dari menstabilkan identitas. Kedua yaitu validasi tindakan. Setiap tindakan dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yang 5 tadi. Mungkin ada salah satunya yang tidak terpenuhi, ya. Maka dari itu di dalam segitiga restitusi itu tidak ada marah-marah pada saat menanganinya. Maka dengan cara yang baik, di mana contoh kalimatnya seperti, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Betul nggak? Iya Pak, akan tetapi saya tidak akan melakukan hal tersebut. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu, bukan? Nah, seperti itu. Jadi seakan-akan mendukung anak tetapi mencari tahu alasannya ke arah mana gitu. Kemudian kamu patut bangga pada diri kamu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu hal yang harus kamu lindungi, ya, yang dianggap penting oleh diri kamu sendiri. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru, ya, yaitu berpikir lebih baik lagi. Kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal atau muncul dari dalam diri kita sendiri ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1 dan langkah 2, maka akan dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percayai, dengan nilai-nilai yang peserta didik percayai. Maka dari itu kita bisa menghubungkan dengan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang sudah disepakati, maka akan muncul, ya, motivasi intrinsik. Adapun pertanyaannya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga kepada anak, kemudian nilai-nilai umum apa yang kita sepakati. Mungkin itu Ibu dan Bapak. Mungkin ini terakhir contoh kasusnya Ibu dan Bapak. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya takut dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena sebuah alasan tertentu kan? Iya lah. Saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah, mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting bukan? Untung kamu tidak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah lunas padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah. Sedih aja. Tapi ini yang pengen sesuai dengan keyakinan atau jadi keyakinan itu bagaimana sesuai dengan keyakinan. Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil konsisten untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah.
jujur kita bagaimana memperbaiki masalah ini. Oke, Ibu dan Bapak, itu adalah contoh pelaksanaan segitiga restitusi. Untuk materi mungkin sudah beres, Ibu dan Bapak. Mungkin silakan ada yang mau bertanya atau mungkin ada yang mau menambahkan. Silakan, ada yang mau bertanyakan? Dirasa cukup atau Bapak gimana? Bu Tati mau bertanya? Boleh. Ibu Billy. Pak Cecep mangga. Terima kasih atas waktunya. Ini dengan apa yang tadi disampaikan sangat begitu hebat, bahkan sangat itu yang harus kita lakukan bersama karena memang idealisnya seperti itu. Tapi ini berbeda dengan pembiasaan ataupun berbeda karakter anak, terutama penekanan pada anak, penanganan anak yang sering saya lakukan, bukan kami, saya lakukan. Bahkan pendekatan yang tadi dilakukan hampir seluruhnya, baik dari sebagai manajer, pendekatan teman dan sebagainya, itu pun sudah dilakukan. Bahkan hanya sekali, kalau misalkan si karakter anaknya berulang kali, itu apa yang harus kita lakukan. Justru penanganan hal tersebut, kadang-kadang anak kalau misalkan kita diposisikan sebagai manajer, yang sering ditemukan di sinilah gitu ya, jangan jauh yang sering ditemukan di sini, kadang-kadang keesokan harinya tidak ada efek jerak gitu, tidak ada efek jerak, justru malah bertambah lagi, misalkan dari datangnya jam 7:15, besoknya jadi jam 7:20 gitu. Nah, penanganan hal seperti itu yang apa yang harus kita lakukan, karena memang pada dasarnya kan kita selaku manusia bukan malaikat ya, yang harus selalu benar. Kita tempatnya salah, manusia tempatnya salah. Nah, itu yang dari konsep seperti ini apa yang harus dilakukan gitu. Itu Pak, terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Cecep atas pertanyaannya. Mungkin bisa disimpulkan dengan cara apa seandainya jika peserta didik itu sudah diberi perlakuan posisi kontrol sebagai manajer atau posisi kontrol sebagai teman atau pemantau, akan tetapi tidak ada perubahan sama sekali ya. Hal tersebut itu sudah sesuatu hal yang sering kita terima ya dari peserta didik. Hal ini kita bisa terapkan kalau posisi manajer itu kepada peserta didik yang membuat kesalahan-kesalahan yang bisa kita arahkan. Tetapi kalau seandainya kasus anaknya yang punten bisa sangat nakal sekali, apalagi itu banyak faktor yang membuat anak itu seperti itu, mulai dari faktor internalnya seperti rumahnya, keluarganya, dan lain sebagainya. Kita harus melakukan berbagai cara, bukan hanya untuk menindaklanjuti di sekolah saja, tetapi harus berkolaborasi dengan orang tuanya. Bukan hanya kita saja yang harus menggerakkan kesana kemari, menghukum atau dan lain sebagainya, tetapi orang tuanya juga harus terlibat, harus bersama-sama untuk melakukan suatu perubahan atau posisi kontrol. Karena posisi kontrol ini bukan hanya bisa dilakukan oleh guru saja, tetapi oleh keluarganya. Karena anak tersebut merupakan cerminan dari keluarganya sendiri. Jika seandainya berhasil, alhamdulillah Ibu dan Bapak. Kemudian kalau seandainya tidak ada perubahan, hal tersebut biarkan saja. Yang penting kita melaksanakan kewajiban kita terhadap peserta didik. Posisi kita seperti apa, perubahan atau tidaknya, insya Allah Ibu dan Bapak mungkin pernah melihat kasus seperti ini, yang dulu anaknya punten ke SMP Bangor, tiba-tiba pas kuliah jadi seorang ustadz, kan bisa saja mungkin Ibu dan Bapak ya, perubahan itu terjadi tidak bisa langsung instan, mungkin dengan pengalaman hidup atau kadang-kadang kantos abi pependang di pasar sareng urang kali Bapak ya abi kapungkur anu sok bangor di kelas ayeuna mana mereka emut dengan anu Bapak dicarioskeun teh leres. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, maka dari itu jangan berkecil hati Pak Cecep. Apa yang sudah dilakukan Pak Cecep itu sangat baik sekali. Mencoba berbagai macam posisi kontrol itu baik sekali, akan tetapi untuk masalah nanti berhasil atau tidak,
mungkin akan dibantu oleh doa-doa yang dikeluarkan oleh orang tuanya, ibu dan bapak. Mungkin segitu, Pak Cecep. Ada lagi yang mau bertanya? Pade namahan pade. Mangga. Namihan penten hiji terkait kasus Pak Cecepnya. Kita kan di sini implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara, terus tadi sudah disampaikan juga oleh sama Pak Ade bahwa guru itu ibaratkan seorang petani, di mana kita tidak bisa merubah kodrat anak, kita hanya bisa mengarahkan anak. Nah, berposisi kadinya itu bisa jadi kurang kontrol apapun, kontrol yang dilakukan belum berhasil. Artinya kalau budak resep mengbal dicari kurang mengbal deh, itu yang sering terjadi ya. Tapi kita fasilitasi supaya anak itu kahayangna kacumponan. Mereka kurang yakin budak resep mengbal aya teh eskul putsang, jadi rada kasalurkeun da eta penten. Tambahan anak kedua tadi tentang keyakinan kelas. Penten kepada tacan bunyi dibahas bahwa keyakinan kelas itu boleh dibuat oleh guru dengan dasar keinginan anak, tetapi ada satu catatan, tidak boleh bertentangan dengan tata tertib yang ada di sekolah. Seperti tadi mau minum boleh, itu tidak bertentangan dengan aturan sekolah. Tapi kalau makan itu sudah bertentangan dengan aturan yang sudah disepakati di sekolah. Mungkin itu pada catatannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi. Memang betul tadi yang disampaikan Pak Dedi tentang keyakinan, yaitu kalau makan tidak boleh, kalau minum diperbolehkan, karena juga akan mengganggu aktivitas proses pembelajaran. Kemudian banyak kasus seperti anak yang sering main bola, apalagi lingkungan kita, anak-anak itu berasal dari lingkungan yang memiliki kebiasaan di bidang olahraga mungkin ya. Apalagi sekolah kita itu banyak prestasi di bidang olahraga, maka dari itu harus memfasilitasi segala macam kebutuhan, contohnya seperti di eskul. Oke, mungkin Ibu dan Bapak, segitu pemaparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan Ibu dan Bapak semuanya. Mudah-mudahan Allah yang akan membalas kebaikan Ibu dan Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan lagi ke Ibu Sri. Alhamdulillah, begitu banyak ilmu ya yang barusan kita dapat, dan mudah-mudahan kita bisa menerapkannya di sekolah kita. Sebagai pendidik kita juga mungkin di sini ada bekal untuk nanti Pak ya berhadapan dengan siswa didik kita gitu ya. Dan kita sudah belajar kebutuhan dasar apa, posisi kontrol guru, serta segitiga restitusi. Jadi saya merasa bahwa saya ketika menghadapi anak yang salah melakukan kesalahan, kita selalu ditegur. Tetapi kita lihat tuh kebutuhan dasarnya mungkin ada yang kurang. Baik, alhamdulillah acara setelah selesai. Mohon maaf bila ada salah kata-kata. Sekian, saya tutup dengan kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Karena untuk Pak Ade luar biasa.